Pemirsa, TPA Regional Piungan telah beroperasi sejak tahun 1996 dan saat ini sudah dalam kondisi penuh. Sejak tahun 2022, daerah istimewa Yogyakarta menghadapi krisis sampah yang semakin memprihatinkan. Hal ini menyebabkan TPA Piungan resmi ditutup karena over capacity. Akibatnya, ribuan ton sampah menumpuk di berbagai titik kota. Pemerintah daerah istimewa Yogyakarta pun kini tengah berupaya mencari solusi yang efektif untuk menyelesaikan masalah ini. Salah satunya melalui penyusunan RPJMD DIY 2022 sampai 2027. Lalu, bagaimana proses perencanaannya dan sejauh mana keterlibatan masyarakat DIY dalam menghadapi krisis ini? Mari kita simak liputan berikut. Terima kasih atas kehadirannya. Seperti yang kita ketahui bahwa kapasitas di TPA Piungan kini telah mencapai batas maksimal. Saat ini rata-rata timbunan sampah mencapai sekitar 750 ton per hari dan 56% diantaranya masih berakhir di TPA. Ya, kondisi ini perlu segera ditangani. Berdasarkan data kami, wilayah Katamantu menjadi penyumbang utama ke timbunan sampah DIY. Kota Yogyakarta sendiri menyumbang sekitar 300 ton per hari, disusul Kabupaten Sleman dan Bantul. Kalau tidak ada langkah pengurangan, beban TPA akan terus meningkat. Lalu bagaimana rencana tindak lanjutnya dari DLH? Apa sudah ada arah kebijakan dalam RPJMD yang menyesuaikan dengan kondisi ini? Ya, ada beberapa upaya yang telah kami rancang. Yang pertama adalah penguatan pengelolaan di hulu melalui pengembangan TPS 3R, bank sampah, dan rumah kompos. Yang kedua, kami sedang menyiapkan perencanaan pembangunan zona baru di TPA Piungan dengan kapasitas sekitar 1.400 meter kubik per hari. Selain itu, saat ini kami bersama KPBU sedang mengkaji penerapan teknologi pengelolaan sampah yang lebih ramah dengan lingkungan. Baik, program tersebut akan kami sinkronkan ke target RPJMD 2022 sampai 2027. Namun dipastikan juga edukasi masyarakat dan penegakan aturan pengelolaannya dapat berjalan sih. Tentu saja karena partisipasi masyarakat akan menjadi kunci dan kami sedang berkoordinasi dengan kabupaten dan kota agar penanganan sampah ini juga dapat dilakukan secara terintegritas. Baik, kami harap dengan langkah ini pengelolaan sampah di DIY bisa lebih terkendali dan TPA Piungan dapat beroperasi lebih efisien. Terima kasih atas partisipasi aktifnya untuk seluruh stakeholder di hari ini. Masukan yang telah disampaikan akan menjadi bahan yang penting dalam penyusunan RPJM dan kami harap untuk kedepannya kolaborasi ini akan terus berlanjut ke tahap implementasi. Dan untuk itu, mari kita wujudkan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bersama-sama. Dengan demikian, hari ini rapat kami cukupkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Saat ini kita memasuki tahap musyawarah perencanaan pembangunan daerah atau musrenbang yang menjadi bagian dari salah satu prosedur penyusunan RPJMD setelah rancangan awal selesai disusun. Pada forum ini, pemerintah akan membuka ruang bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan terhadap rancangan kebijakan. Dari hasil pemantauan kami, masalah utama bukan hanya di TPA, tetapi juga di sistem pengumpulan dan pemilahan. Kami mengusulkan agar RPJMD dimasukkan program pelatihan pengelolaan sampah di tingkat RT dan dukungan terhadap bank sampah yang sudah berjalan. Izin menambahkan dan mengingatkan bahwa penting dalam RPJMD untuk memperkuat indikator kinerja daerah di bidang pengelolaan sampah. Misalnya pengurangan timbunan sampah 30% pada tahun 2027 dan peningkatan daur ulang di atas 20%. Masukan yang sangat bagus. Kami akan menyesuaikan rancangan kegiatan agar mencakup edukasi publik dan sistem insentif untuk masyarakat yang aktif dalam pemilahan dan daur ulang. Baik, terima kasih atas seluruh masukan yang telah disampaikan. Selanjutnya, masukan akan menjadi bahan dalam penyusunan rancangan akhir RPJMD. Dengan demikian, rapat pada hari ini dinyatakan selesai. Berdasarkan hasil musrenbang dan evaluasi teknis, kami telah menyusun rancangan akhir RPJMD 2022 sampai 2027. Isu pengelolaan sampah ditetapkan sebagai isu strategis daerah dengan arah kebijakan sebagai berikut. Yang pertama ada penguatan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Yang kedua peningkatan infrastruktur TPA Piungan dan pengembangan zona baru. Yang ketiga pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dan kemitraan dengan sektor swasta. Dan yang terakhir
partisipasi masyarakat dan pendidikan lingkungan. Kami mendukung sepenuhnya tentang program ini dan dengan arah kebijakan tersebut, kami harap permasalahan sampah di DIY dapat diatasi secara berkelanjutan dan tidak hanya menjadi solusi sementara. Baik, kami menyetujui rancangan akhir ini. Namun pengawasan harus diperkuat. Pelaksanaan program harus dilakukan secara transparan dan hasilnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Tentu Pak, setelah tahap ini dokumen RPJMD akan dibawa ke proses penetapan melalui peraturan daerah. Setelah melalui seluruh tahapan, mulai dari persiapan rancangan awal, penyusunan rancangan musrenbang, perumusan rancangan akhir, hingga penetapan, dokumen RPJMD 2022 hingga 2027 akhirnya disahkan menjadi dasar arah pembangunan 5 tahun ke depan. Dengan penetapan RPJMD ini, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat pengelolaan sampah sebagai prioritas pembangunan lingkungan itu. Harapannya TPA Piungan tidak lagi menjadi simbol krisis, tetapi sebagai contoh keberhasilan pengelolaan sampah di DIY. Proses penyusunan RPJMD bukan sekedar formalitas, tetapi sebagai bentuk nyata keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menentukan arah pembangunan daerah. Melalui perencanaan yang matang, kolaboratif, dan berkelanjutan, Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih efektif menuju DIY bersih dan lestari 2027.